kita di mata kuliah metodologi dan studi Islam. Sebelum kita beri kesempatan kepada pemakalah, kita absen terlebih dahulu. Jelita Ansyi Nuraini. Nggak ada suaranya, Jeli. Jihan Sahoyab Nimasari. Hadirah, Bapak. Kaisa Lutfiah. Hadir, Pak. Kamilah. Hadirah, Bapak. Karima Nisa Solihah. Hadirah, Bapak. Khadijah. Bapak, mohon maaf, tadi sekitar subuhan izin sama saya, Khadijah tuh sedang pindahan dari kosannya, Pak. Izin ya. Khairun Nisa Nazifah. Keluar, Pak. Wanita Maulidiah. Hadir, Pak. Kurnia Nur Fitriani. Hadir, Pak. Latifah Zahrani. Hadir, Pak. Lukil Maknun. Hadir, Pak. Maharani Puspa Suci. Hadir, Pak. Masyrifah. Hadir, Pak. Mawaddah. Hadir, Pak. Mailina Nasution. Miftah Petrisia Tamara. Hadir, Pak. Minhatul Maula. Hadirah, Pak. Miyah Salsabila. Hadirah, Bapak. Munirah. Hadirah, Bapak. Muti'ah Salma Habibah. Ada, Bapak. Mutiara Fitri Cahya Bunda. Hadirah, Pak. Nadia Almas Farhanah. Hadirah, Pak. Nadia Tasya Muharrimah Saputra. Hadir, Pak. Nadirah. Nadrah. Hadir, Bapak. Nafa Awalia Zulfah Reza. Hadir, Pak. Nahdia Nurul Islamiyah. Hadir, Pak. Najiatul Fadilah. Sakit, Pak. Nashwa Amelia. Hadirah, Pak. Nelly Nur Humairah. Hadir, Pak. Nelvi Rahmita. Hadir, Pak. Neng Asri Sofianti. Hadir, Pak. Neng Zainab Khairun Nisa. Hadirah, Pak. Nestia Fitri Nasrul. Hadirah, Pak. Nikmatul Walidaini Yetuloli. Hadirah, Pak. Novi Muflihatuz Zahra. Hadirah, Pak. Novia Alifatul Fauziyah. Pak. Nur Anissa. Hadirah, Pak. Baik, pemakalah pada kesempatan ini ada Mia Salsabila. Hadirah, Bapak. Sama Mutiara Fitri Cahaya Bunda. Hadirah, Pak. Baik, kita beri kesempatan untuk mempresentasikan makalahnya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih, Bapak.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 11 ingin mempresentasikan materi mengenai kajian sejarah dalam pengembangan peradaban dan sosial Islam yang beranggotakan Miah Salsabila dan Mutiara Fitri Cahya Bunda. Itu saya sendiri. Untuk materi pertama yaitu mengenai pengertian sejarah yang akan saya paparkan terlebih dahulu. Langsung saja, pengertian sejarah yaitu sejarah secara etimologi berasal dari kata bahasa Arab yaitu syajarah yang artinya pohon. Nah, sejarah ini hampir sama dengan pohon yang memiliki cabang dan ranting bermula dari sebuah bibit, kemudian tumbuh dan berkembang, lalu layu dan tumbang. Demikian pula peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sejarah peradaban Islam yang mengalami masa pertumbuhan, perkembangan, lalu kemunduran dan kehancuran. Dalam istilah bahasa Inggris disebut dengan history, yang berarti pengetahuan tentang gejala-gejala alam, khususnya manusia yang bersifat kronologis. Secara terminologi berarti ilmu pengetahuan yang menjelaskan fenomena kehidupan sepanjang terjadinya perubahan karena adanya hubungan antara manusia terhadap masyarakatnya atau terhadap manusia lain. Maka dapat disimpulkan bahwa sejarah adalah ilmu pengetahuan yang berusaha melukiskan atau menggambarkan atau menjelaskan tentang peristiwa masa lampau umat manusia yang disusun secara kronologis untuk dijadikan pelajaran bagi manusia yang hidup sekarang maupun yang akan datang. Kemudian ada pengertian dari peradaban, yaitu kata peradaban adalah terjemah dari kata Arab, bahasa Arab juga, yaitu al-hadarah. Nah, dalam KBBI, peradaban itu bermakna kemajuan, kecerdasan, atau budaya, lahir maupun batin, atau hal yang menyangkut sopan santun, budi bahasa, dan kebudayaan suatu bangsa. Peradaban sering juga dipakai untuk menyebut suatu kebudayaan yang mempunyai sistem teknologi, seni bangunan, seni rupa, sistem kenegaraan, dan ilmu pengetahuan yang maju dan kompleks. Dan dapat disimpulkan pula bahwa sejarah peradaban Islam adalah ilmu pengetahuan yang menjelaskan tentang peristiwa masa lampau umat Islam mengenai suatu kemajuan kecerdasan maupun kebudayaan yang disusun secara kronologis untuk dijadikan pelajaran bagi manusia yang hidup sekarang maupun yang akan datang. Kemudian yang kedua itu adalah sejarah perkembangan peradaban dan sosial Islam. Di sini ada terbagi menjadi 3 fase, yaitu periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Di periode klasik di sini ada 2 pembahasan, yaitu masa kemajuan Islam pertama sama masa disintegrasi. Masa periode klasik itu terjadi pada tahun 650 sampai 1250 Masehi kurang lebih. Yang pertama, masa kemajuan Islam. Pada masa inilah daerah Islam meluas melalui Afrika Utara sampai ke Spanyol di belahan barat dan melalui Persia sampai ke India di belahan timur. Daerah-daerah itu tunduk kepada kekuasaan Islam. Nah, di masa ini pula lah berkembang dan memuncak ilmu pengetahuan, baik dalam bidang agama maupun umum dan kebudayaan, serta peradaban Islam. Di masa inilah juga yang menghasilkan ulama-ulama besar seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ibnu Hambal dalam bidang fikih. Kemudian ada dalam bidang teologi yaitu Imam Asy'ari, Imam Al-Maturidi, Wasil Ibnu Atha, Abu Huzail Al-Nazam, dan Al-Jubai. Kemudian dalam bidang tasawuf yaitu ada Zunnun Al-Misri, Abu Yazid Al-Bustami, dan Al-Hallaj. Dan dalam bidang filsafat yaitu Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Miskawayh. Kemudian dalam bidang ilmu pengetahuan dan lain-lainnya itu ada Ibnu Hayyam, Al-Khawarizmi, Al-Mas'udi, dan Ar-Razi.
Kemudian masa disintegrasi. Nah, di masa ini keutuhan umat Islam dalam bidang politik itu mulai pecah. Kekuasaan khalifah menurun dan akhirnya Baghdad dapat dirampas dan dihancurkan oleh Hulaga Khan pada tahun 1258 Masehi. Khalifah sebagai lambang kesatuan politik umat Islam hilang. Kemudian periode pertengahan yaitu pada tahun 1250 sampai 1800 Masehi yang akan disampaikan oleh Mia. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah periode pertengahan, dimulai pada tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Dalam periode pertengahan ini ada dua fase. Yang pertama fase kemajuan dan yang kedua fase kemunduran. Dalam fase kemajuan, di masa ini desentralisasi dan disintegrasi bertambah meningkat. Perbedaan antara Sunni dan Syiah dan juga antara Arab dan Persia bertambah nyata kelihatan. Dunia Islam terbagi menjadi dua, bagian Arab yang terdiri dari Arab, Irak, Suriah, Palestina, Mesir. Bagian Persia yang terdiri dari Balkan, Asia Kecil, Persia dan Asia Tengah berpusat di Iran. Kebudayaan Persia mendesak kebudayaan Arab. Pada fase ini di kalangan umat Islam semakin meluas pendapat bahwa pintu ijtihad tertutup. Demikian juga tarekat yang pengaruh negatifnya. Kemudian ada fase kemunduran. Pada fase ini adalah fase 3 kerajaan besar, dimulai tahun 1500 sampai 1700 Masehi, dan masa kemunduran 1700 sampai 1800 Masehi. 3 kerajaan tersebut adalah kerajaan Utsmani di Turki, kerajaan Safawi di Persia, dan kerajaan Mughal di India. Kejayaan Islam pada 3 kerajaan besar ini terlihat dalam bentuk arsitek sampai sekarang dapat dilihat di Istanbul, Irak, dan Delhi. Perhatian pada ilmu pengetahuan juga kurang sekali. Pada masa kemunduran dihancurkan oleh serangan-serangan bangsa Afgan. Kerajaan Mughal diperkecil oleh pukulan-pukulan Raja India. Kerajaan Utsmani terpukul di Eropa. Umat Islam semakin mundur dan statis. Periode modern dimulai dari 1800 sampai sekarang merupakan zaman kebangkitan umat Islam. Jatuhnya Mesir ke tangan Barat menginsafkan dunia Islam akan kelemahan dan menyadarkan umat Islam bahwa di Barat telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi dan merupakan ancaman bagi umat Islam. Raja-raja dan para pemuka Islam mulai memikirkan bagaimana meningkatkan mutu dan kekuatan Islam kembali. Dengan demikian, keadaan menjadi berbalik 180 derajat. Jadi di periode modern ini timbullah pemikiran-pemikiran, ide-ide mengapa umat Islam lemah, mundur, dan bagaimana mengatasinya, dan perlu adanya pembaharuan dalam Islam. Selanjutnya ada urgensi mempelajari sejarah peradaban Islam. Berikut ada 5 urgensi. Yang pertama, sejarah mencatat kondisi kebesaran Islam berkat kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, mana pada waktu itu dunia Islam memiliki pengetahuan dan teknologinya. Kedua, sejarah yang membahas berbagai peristiwa masa lalu jangan diremehkan dan biarkan seiring dengan berlalunya waktu, sebab begitu besar makna sejarah bagi kehidupan manusia. Belajarlah dari sejarah. Demikian kata-kata mutiara yang dapat mengingatkan akan makna sejarah. Bahkan Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno telah menitipkan sesuatu yang sangat berharga berupa jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Selanjutnya, urgensi ketiga,
Sejarah memiliki nilai dan arti penting yang bermanfaat bagi kehidupan umat manusia. Hal tersebut dikarenakan sejarah menyimpan atau mengandung kekuatan yang dapat menimbulkan dinamisme atau melahirkan nilai-nilai baru bagi perkembangan kehidupan manusia. Keempat, mempelajari sejarah peradaban Islam dapat memberikan semangat back projecting teori untuk membuka lembaran dan mengukir kejayaan atau kemajuan peradaban Islam yang baru dan lebih baik. Yang terakhir, dengan mempelajari sejarah peradaban Islam diharapkan seorang dapat mengetahui dan memahami pertumbuhan dan perkembangan peradaban Islam sejak zaman lahirnya sampai masa sekarang. Kesimpulannya dibaca sekarang atau gimana, Bunda? Dilanjut saja, dibaca Pak, kemudian didiskusikan. Baik, Bapak. Yang terakhir adalah kesimpulan. Pertama, sejarah peradaban Islam adalah ilmu pengetahuan yang menjelaskan peristiwa masa lampau umat Islam mengenai suatu kemajuan kecerdasan maupun kebudayaan yang disusun secara kronologis untuk dijadikan pelajaran baik manusia yang hidup sekarang maupun yang akan datang. Sejarah peradaban Islam dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama, periode klasik, mulai dari 650 sampai 1250 Masehi. Yang kedua, periode pertengahan, yang dimulai pada 1250 sampai 1800 Masehi. Yang ketiga adalah periode modern, yang dimulai pada 1800 sampai sekarang. Perjalanan naik turunnya sejarah peradaban Islam bentuk pada masa Nabi, mengalami pertumbuhan di masa Daulah Umayyah Suriah dan masa puncak di masa dinasti Abbasiyah Baghdad dan dinasti Umayyah Spanyol, serta memasuki masa kemundurannya pada periode pertengahan. Hal itu menimbulkan kesadaran bagi umat Islam untuk kembali bangkit di periode modern. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mia Salsabila. Untuk teman-teman, kami buka sesi tanya jawab. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya atau ingin menambahkan mengenai materi sejarah perkembangan dalam peradaban dan sosial Islam. Bagaimana teman-teman, atau ada yang kurang atau ada yang ingin menyanggah mungkin mengenai materi sejarah perkembangan peradaban Islam terutamanya.
Ini ada pertanyaan yang masuk dari Jelita, cuma melalui kolom chat. Saya izin membacakan ya teman-teman. Assalamualaikum pemakalah, saya Jelita izin bertanya. Sebelumnya mohon maaf lewat kolom chat. Masih kurang paham mengenai pengertian peradaban dan kebudayaan pada makalah halaman ketiga. Nah, peradaban itu condong pada kemajuan dan kebudayaan condong pada kemunduran. Tetapi apakah hanya berpatok kepada itu saja dan sekalian contoh dari masing-masing peradaban dan kebudayaan Islam secara signifikan? Terima kasih kepada Jelita atas pertanyaannya. Kita tampung dulu ya teman-teman. Ada yang ingin bertanya lagi teman-teman? Masih dibuka sesi tanya jawab atau diskusi kita hari ini.
Yuk, pemakalan. Iya, Pak. Sedang melihat buku sebentar, Pak. Yang lain silakan bertanya ya. Sambil menunggu, apakah ada dari teman-teman yang masih ingin bertanya? Saya ingin bertanya, Bun. Oh ya, silakan Miftah. Dari pembahasan materi pemakalan tadi, menjelaskan tentang pembagian sejarah Islam atau perkembangan peradaban Islam itu dari pendapatnya Harun Nasution ya. Bolehkah saya meminta dari tokoh lain, mungkin ada tokoh lain yang membagi sejarah Islam ini gitu, selain dari Harun Nasution, kalau jika ada. Gitu. Oh ya, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali kepada Miftah.
Mungkin saya ingin menjawab pertanyaan dari Miftah terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kami dapat dalam buku Sejarah Peradaban Islam, Prakenabian hingga Islam di Indonesia. Ini kami mendapatkan jawaban menurut Usairi. Jadi periodisasi sejarah Islam secara lengkap itu dibagi dalam beberapa periode. Di sini ada sampai 8 periode. Nah, periode yang pertama itu periode sejarah klasik, yaitu pada masa Nabi Adam sampai sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Nah, periode ini merupakan fase sejarah Nabi Adam dan dilanjutkan dengan masa-masa para nabi hingga sebelum diutusnya Rasul. Kemudian periode yang keduanya itu tentang sejarah Rasulullah SAW, yaitu pada tahun 570 sampai 632 Masehi. Nah, periode ini tuh dimulai dari tahun 52 sebelum Hijriyah hingga tahun 11 Hijriyah. Pada masa ini juga di dalamnya tuh mengungkapkan tentang berdirinya negara Islam yang dipimpin langsung oleh Rasulullah yang menjadikan Madinah sebagai pusat awal dari semua aktivitas negara yang kemudian meliputi semua jazirah Arab. Nah, sejarah pada periode ini merupakan sejarah yang indah, yang harusnya dijadikan contoh atau suri tauladan oleh kaum muslimin, baik penguasa maupun rakyatnya gitu. Jadi panutannya lah ya pada masa periodisasi sejarah Rasulullah pada tahun ini. Nah, kemudian yang ketiga itu periode sejarah Khulafaur Rasyidin, yaitu pada tahun dari 632 sampai 661 Masehi, yang dimulai pada tahun 11 Hijriyah sampai 41 Hijriyah. Nah, masa periode sejarah Khulafaur Rasyidin ini terjadi penaklukan Islam di Persia atau Syria, di Syam, Mesir, dan lain-lain. Jadi pada periode sejarah Khulafaur Rasyidin ini manusia tuh betul-betul berada dalam manhaj Islam yang benar. Nah, kemudian periode keempat yaitu periode pemerintahan Bani Umayyah yang terjadi pada tahun 661 sampai 749 Masehi. Nah, periode ini mulainya tahun yang 41 Hijriyah sampai ini tahun Hijriyahnya ya, sampai 132 Hijriyah. Nah, kalau masa ini pemerintahan Islam mengalami perluasan yang demikian signifikan. Hanya satu khalifah dalam pemerintahan Islam yang demikian luasnya. Namun, komitmen kepada syariat Islam itu mengalami sedikit kemerosotan pada periode ini, Bani Umayyah. Kemudian, periode pemerintahan Bani Abbasiyah pada tahun 749 sampai 1258 Masehi, atau dari 132 Hijriah sampai 656 Hijriah. Nah, pada periode ini masa kejayaan bagi pendidikan Islam, meskipun pada fase yang kedua terdapat beberapa pemerintahan dan kerajaan yang independen, namun sebagiannya telah memberikan kontribusi yang besar terhadap Islam. Kemudian periode pemerintahan Mamluk yang terjadi pada tahun 1250 sampai 1517 Masehi. Nah, pemerintahan sejarah Islam paling penting di masa ini itu adalah berhasil dibendungnya gelombang penyerbuan pasukan Mongolia ke beberapa belahan negeri Islam. Kemudian periode selanjutnya yaitu pemerintahan Utsmani yang pada tahun 1517 sampai 1923 Masehi, atau dari tahun 923 Hijriah sampai 1342 Hijriah.
Nah, awal pemerintahan ini berhasil melakukan ekspansi wilayah Islam, terutama di kawasan Eropa Timur. Jadi pada saat itu Hongaria berhasil ditaklukkan, dan demikian pula Belgrad, Albania, Yunani, Romania, Serbia, dan Bulgaria. Kemudian yang terakhir, periode dunia Islam kontemporer. Dari tahun 1922 sampai 2000 Masehi, periode atau dari 1342 sampai 1420 Hijriah. Jadi periode ini merupakan masa sejarah umat Islam sejak berakhirnya masa dinasti Turki Utsmani hingga perjalanan sejarah umat Islam pada masa sekarang. Jadi kurang lebih itu yang kami dapat. Ada 8 periode menurut siapa tadi ya? 8 periode menurut Qusairi. Jadi pembagiannya periodisasinya tuh berdasarkan daulah pemerintahan ya? Iya, nggak berdasarkan masa ya. Baik, terima kasih Pak Makalah. Ya, terima kasih kembali Miftah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah Jelita. Saya izin menjawab pertanyaan Jelita. Pertanyaannya adalah masih kurang paham sama pengertian peradaban dan kebudayaan pada makalah halaman 3. Peradaban itu condong pada kemajuan dan kebudayaan itu condong pada kemunduran. Apakah hanya berpotok pada itu saja? Jawaban kami pemakalah tidak, karena yang kami cantumkan sebetulnya tadi hanya dalam satu referensi. Jadi di sini ada referensi lain tentang peradaban dan kebudayaan. Yang pertama adalah kebudayaan terlebih dahulu ya. Kebudayaan adalah, ini sekaligus menjawab contoh dari masing-masing peradaban dan kebudayaan Islam secara signifikan. Yang pertama, kebudayaan adalah cara orang hidup yang tercermin, misalnya dalam bahasa yang mereka ucapkan, makanan yang mereka makan, kemudian pakaian yang mereka kenakan. Ini mengekspresikan cara seorang berpikir dalam melakukan sesuatu. Dengan kata lain, kebudayaan adalah seperangkat pengetahuan, pengalaman, dan perilaku yang umumnya dimiliki oleh sekelompok orang. Ini adalah sesuatu yang diperoleh seseorang melalui pembelajaran. Kemudian kebudayaan juga kan tidak berpatok kepada condong kepada kemunduran aja ya, karena kebudayaan di setiap negara itu berbeda, karena kebudayaan terbentuk dari identitas dan karakter sekelompok masyarakat dalam suatu negara sebagai sarana bagi pembentukan pola pikir atau mindset dan sikap mental, memajukan adab dan kemampuan kelompok itu sendiri untuk membentuk suatu perilaku yang nantinya akan menjadi tradisi bagi anak cucunya. Sedangkan peradaban bisa karena satu akulturasi. Seperti itu. Kemudian tentang peradaban adalah proses mengembangkan keadaan masyarakat sejauh budaya, industri, teknologi, pemerintah, dan lain-lain mencapai tingkat maksimum. Artinya istilah peradaban ini berbicara tentang mengadopsi bagaimana cara hidup yang lebih baik dan memanfaatkan sebaik mungkin sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan sekelompok orang. Bagaimana Jelly? Apakah sudah terjawab? Alhamdulillah sudah terjawab. Oke, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, untuk teman-teman atau Bapak, apakah masih dilanjutkan sesi diskusi atau pertanyaan? Atau mungkin teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Bagaimana teman-teman? Masih ingin dilanjutkan sesi tanya jawab atau sudah cukup? Silahkan bagi teman-teman yang masih ingin bertanya. Ya, saya kira cukup ya. Baik, Pak. Baik. Pada kesempatan ini kita review makalah yang telah dibuat oleh Miyah Salsabila dan Mutiara Fitri Cahya Bunda. Ya, judul kita pada kesempatan ini seperti teman-teman lihat di silabus adalah kajian sejarah ya. Jadi kata operasional yang jadi ya memang kita biasanya dalam bahasa Indonesia lebih mengedepankan ya ada dua pola yang biasa kita gunakan. Ada pola menerangkan diterangkan ya, ada diterangkan menerangkan atau MD dan DM ya. Umumnya kita menggunakan pola yang diterangkan, yang menerangkan dulu ya, baru diterangkan. Nah, untuk kata operasional di dalam makalah ini sebenarnya kita fokus di kajian sejarah ya, kajian sejarahnya ya. Kajian sejarah seperti yang sudah kita pelajari ya, memang harusnya lebih banyak di aspek metodologis ya, aspek metodologis untuk melihat perkembangan sejarah ya, seperti yang disebutkan secara metodologis kajian sejarah itu ada berapa macam ya. Ada yang menggunakan secara sinkronik ya, ada yang menggunakan secara diakronik, tapi pada prinsip dasar utama dari kajian sejarah itu ya, kalau sudah menjawab 5W1H itu secara umum itu akan memberi gambaran ya. Sisa nanti antar setiap periode akan ditarik garis ya. Nah, cara menarik garisnya itu setiap periode biasanya ada yang menggunakan sinkronik, ada yang diakronik, ada yang beragam cara untuk mengungkapkan kembali ya. Tapi pada dasarnya kalau kita sudah berbicara sejarah ya, karena sejarah ini masuk ya, sebagian memasukkan dalam rumpun ilmu sosial, sebagian juga menganggap ini bagian dari humaniora. Ya, tapi dalam itu sebenarnya memang tidak jadi persoalan. Pertanyaan yang paling mendasar yang harus kita jawab adalah karena sejarah pada dasarnya adalah tafsiran ya, tafsiran orang sekarang terhadap peristiwa masa lampau ya. Jadi kita orang yang hidup, orang yang ada sekarang ini yang melihat peristiwa masa lampau ya. Jadi biasa dikatakan tafsiran orang sekarang terhadap peristiwa masa lampau. Ya, kemudian ditanya bagaimana kualifikasi atau validitas terhadap data yang dikumpulkan. Ya, makanya kalau kita menggunakan
paradigma positivistik, ya tidak ada dokumen, tidak ada bukti, berarti tidak ada sejarah. Ya, contoh misalnya, betul nggak misalnya? Ya, apa misalnya? Ada wali misalnya bisa bla 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 ya misalnya. Nah, dalam kajian-kajian perspektif ilmiah seperti ini itu menjadi kajian yang sulit untuk dipertanggungjawabkan ya. Karena memang tidak ada bukti empirik ya, karena kita basis kalau kajian metodologis positivistik itu basis adalah sesuatu yang rasional plus empirik ya. Sehingga kajian-kajian sejarah ya boleh dikatakan memang ada subjektivitas ya. Subjektivitas terkait dengan tafsiran orang sekarang dengan terhadap peristiwa masa lampau ya. Sama misalnya sehingga nanti kita coba jelaskan ya kalau memang ada waktu kajian sejarah di barat itu atau kajian-kajian sejarah yang ada saat ini memang kalau di ya saya lanjutkan dulu ya. Yang pertama itu yang kita harus jawab adalah apa peristiwanya ya. Ya, karena sejarah pada prinsipnya adalah peristiwa yang bukan sekedar peristiwa individual ya, tapi memang ada peristiwa yang menjadi sejarah ya, yang menjadi peristiwa kemanusiaan atau peristiwa bencana alam atau peristiwa-peristiwa tertentu ya yang mengubah tatanan kehidupan atau yang menjadi tolak ukur ya atau menjadi momentum. Biasanya peristiwa-peristiwa besar itulah yang menjadi sejarah ya. Terukir dalam lembaran-lembaran sejarah ya, misalnya kalau teman-teman sekalian lihat karya Ibnu Katsir ya terkait Bidayah wan Nihayah ya, beliau menuliskan seluruh peristiwa-peristiwa penting dari sejarah peradaban manusia sampai buku itu ditulis ya, semua peristiwa penting terkait dengan pemerintahan ya. Memang terkait sejarah memang nanti akan banyak terkait dengan pemerintahan ya. Karena itu akan mengubah tatanan sosial kehidupan manusia ya, tentu akan merubah sejarah sosial dan peradaban. Nanti kita coba jelaskan. Jadi pertanyaan pertama, apa peristiwanya? Nah, karena sudah bertanya apa peristiwanya, maka pertanyaan selanjutnya adalah siapa? Nah, kalau kita sudah berbicara siapa, ini sudah sesuatu yang empirik ya. Siapa orangnya? Siapa aktornya ya, atau siapa pahlawannya ya, atau siapa aktor-aktor kunci yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Kalau kita sudah berbicara siapa, ini sudah bukan ranah hayalan ya, tapi kita menjelaskan siapa yang menjadi aktor kunci. Kemudian kita juga akan menjelaskan kapan dan di mana ya. Tentu kalau sudah bertanya kapan dan di mana, ini adalah sesuatu yang telah terjadi ya. Sesuatu yang telah jadi dan empirik, bukan sesuatu yang abstrak. Harus jelas ya, misalnya peristiwa lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diukir dalam peristiwa sejarah misalnya. Kenapa diukir ya? Karena beliau memberi peran yang besar ya dalam peradaban umat Islam, bukan saja umat Islam tapi peradaban dunia ya. Contoh misalnya, sehingga peristiwa misalnya terkait dengan tahun gajah ya, atau peristiwa terkait dengan sesuatu yang penting biasanya akan terukir dalam sejarah ya, sehingga siapa ya, kemudian di mana peristiwa tersebut, kemudian kapan itu menjadi penting. Nah, ini data-data yang bersifat empirik ya. Nanti setelah itu kita akan bertanya bagaimana peristiwa tersebut terjadi ya. Nah, di sini sudah proses penggambaran ya. Kalau misalnya ditanya bagaimana cara Anda ke kampus ya, tentu ini akan pertanyaan berat ya, mulai dari Anda memikirkan ya, memilih baju ya, memilih transportasi dan seterusnya ya. Kira-kira gambarannya seperti itu. Maka kita akan berusaha merekonstruksi bagaimana peristiwa tersebut dapat terjadi ya. Tentu kalau misalnya peristiwanya pemberontakan ya, peristiwanya misalnya peperangan ya, peristiwanya terkait dengan itu ya akan diceritakan ya. Diceritakan bagaimana biasanya paling umum kita menggunakan 3 pola ya, misalnya bagaimana peristiwa tersebut awalnya ya, kemudian puncaknya atau konfliknya ya, baru setelah itu kemunduran ya, atau proses akhirnya. Karena sebuah peristiwa besar itu tidak
langsung begitu saja ya, tapi mungkin diawali oleh peristiwa-peristiwa kecil. Ya, itu yang digambarkan. Ya, tentu cara menggambarkannya ya sangat subjektif ya. Tergantung siapa yang memberi gambaran terkait dengan peristiwa tersebut. Kemudian yang terakhir biasanya adalah mengapa ya peristiwa tersebut terjadi. Nah, ini kalau sudah pertanyaan filosofis, mengapa, ini pertanyaan yang berat ya, berat untuk dijawab karena membutuhkan analisis. Ya, mengapa Anda pergi ke kampus ya? Mengapa Anda hidup ya? Mengapa peristiwa tersebut terjadi? Nah, jawaban-jawaban ini membutuhkan perenungan yang mendalam untuk menjawab ya, atau membutuhkan analisis yang sangat mendalam untuk merekonstruksi kenapa sih terjadi pemberontakan misalnya ya, atau terjadi peperangan. Mengapa? Ya, apakah karena misalnya kekuasaan ya, atau sumber daya alam ya, atau memang sifat manusia. Jadi banyak alternatif ya, variabel yang dapat dijelaskan terkadang persoalan mengapa. Nah, kajian-kajian sejarah dalam sejarah umum maupun sejarah umat Islam ya tentu ada perbedaan mendasar ya. Ini yang ingin tadi saya sampaikan. Dalam tradisi umat Islam inilah yang mengatakan ya, makanya biasanya orang sejarah historiografi biasanya tidak sependapat dengan orang hadis ya. Karena dianggap orang hadis lebih kuat dari posisi transmisi keilmuan atau transmisi sejarah keilmuan ya, sehingga jawaban-jawaban yang tadi itu semuanya dapat dijawab dengan ilmu sanad ya. Kalau kita misalnya bandingkan Aristoteles mengatakan ini, ya buku yang mana, cetakan yang mana ya, melalui jalur transmisi siapa. Nah, itu tidak bisa dibuktikan ya. Tapi kalau kita misalnya menyebut ya Nabi SAW bersabda, ya itu akan diverifikasi ya dengan verifikasi sanad maupun matan ya, akan dicari ya siapa yang meriwayatkan, tahun berapa ya, kemudian apakah orangnya sikoh, sampai kemudian terkodifikasi. Nah, ini menjadi perbedaan mendasar ya dalam tradisi keislaman, khususnya untuk ilmu-ilmu keislaman ya, terutama terkait dengan hadis ya, sehingga periwayatan bahkan pada level mutawatir ya. Mutawatir itu dalam standar periwayatan merupakan level yang paling tinggi ya, sebagaimana periwayatan Al-Qur'an yang dalam satu generasi itu tidak mungkin ya, baik secara akal maupun secara rasional atau secara variabel-variabel yang lain, tidak mungkin mereka bersepakat untuk berbohong ya, sehingga derajat tertinggi biasanya sampai pada derajat mutawatir. Ya, kalau dalam hadis setiap tobaqat diriwayatkan oleh 10 orang atau lebih ya, atau kalau dalam bahasa yang lain tidak mungkin akan berdusta ya, itu biasanya sampai pada derajat mutawatir. Ya, teman-teman sekalian, seluruh ya, hampir ya, atau bisa dikatakan seluruh amalan ibadah ya yang kita lakukan, gerakan sholat, ya bacaan sholat yang ini ya, yang kita baca itu semua diriwayatkan secara mutawatir, ya, secara mutawatir terkait dengan proses sholatnya, ya apalagi misalnya terkait dengan bacaan-bacaan ibadah ya yang memang terkait langsung, itu menjadi periwayatan yang mutawatir ya. Kalau kita lihat misalnya dari terminologi, karena pada dasarnya ini karena di sini ya akan disampaikan di titik ini. Nah, kalau sejarah memang paling hanya kekuatan sejarahnya tidak sekuat dengan kekuatan sanad ya. Inilah yang menjadi kelebihan dari umat Islam ya, yang tidak dimiliki oleh proses transmisi itu diikat dengan sanad ya. Kalau ini tidak ya, makanya kalau misalnya Aristoteles mengatakan seperti ini, itu tidak dapat diverifikasi. Ya, mungkin hanya kualitasnya tidak sebegitu valid dengan tradisi yang ada dalam umat Islam ya, sehingga kalau teman-teman sekalian berbicara terkait dengan sejarah ya, terkait dengan historiografi ya, atau terkait dengan tarikh ya, kalau kita lihat dalam sejarah Islam ya, memang tentu kita akan merefleksikan terkait dengan peristiwa masa lampau ya, dengan menggambarkan dan berusaha mencari kembali
Ya paling tidak dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan 5W1H ya. Ya makanya kan kalau orang sebagai jurnalis paling gampang itu kalau kita membuat berita dengan menggunakan komposisi itu ya. Komposisi itu paling gampang dan itu menjadi rumus mutlak ya. Nanti boleh ditambah tapi janganlah dikurangi, kurang lebih seperti itu. Contoh misalnya teman-teman sekalian mengadakan kegiatan ya, anggaplah misalnya ini ya pengajian Al-Quran ya, maka peristiwanya adalah pengajian Al-Quran. Kemudian siapa saja yang terlibat ya, tentu yang terlibat paling utama dicari adalah siapa sih yang menjadi narasumber kan. Kemudian siapa yang melaksanakan ya, kemudian siapa yang hadir ya. Kalau kita misalnya dalam format dunia modern kita akan tulis dalam bentuk notulasi ya. Yang hadir adalah ya kalau misalnya teman-teman sekalian mengadakan atas nama IIKI misalnya ya, yang hadir misalnya Wanek 3 ya, atau misalnya rektor hadir, kemudian pejabat-pejabat, kemudian dari mahasiswa. Nah, itu menjadi aktor-aktor ya kunci yang akan menjadi pembahasan. Kemudian yang selanjutnya adalah kapan ya, tentu kapan dan di mana. Kalau dalam bentuk kegiatan itu ada ya, misalnya pada hari sekian, tanggal sekian, ya pada jam sekian dilaksanakan sampai jam sekian. Kemudian apa boleh juga sebenarnya apa sih peristiwa dan apa yang disampaikan ya dalam peristiwa tersebut. Tidak cukup hanya misalnya pengajian Al-Quran, tapi dijelaskan isi apa sih yang disampaikan dalam pengajian Al-Quran tersebut ya. Kemudian kalau mau dilengkapi misalnya bagaimana prosesnya ya, misalnya boleh disampaikan prosesnya mulai dari sambutan ketua panitia, kemudian pemberian materi, kemudian setelah itu diskusi ya, kemudian ditutup atau diakhiri ya. Kemudian biasanya kalau untuk berita hanya cukup sampai di situ ya, tapi kalau untuk rekonstruksi sejarah lebih dari itu, bahkan harus dilengkapi dengan data-data yang valid. Jadi memang kalau terkait dengan sejarah, apalagi hanya peristiwa masa lampau ya, ini orang dapat ini ya. Kalau teman-teman sekalian lihat terkait dengan kelahiran Nabi saja itu banyak versi ya terkait dengan itu, sehingga memang sejarah sangat subjektif. Ada sejarah yang ditulis lengkap ya, ada sejarah yang berdasarkan tobakot, ada sejarah yang misalnya komprehensif berusaha ya. Kalau buku-buku yang besar misalnya Bidayah wan Nihayah itu sangat komprehensif ya, berusaha. Ada yang hanya seperti yang tadi disampaikan item-item, ada yang hanya pra Islam ya, ada tarikh Imam wal Mulk ya, para aktor-aktor sejarah, ada juga yang ya banyaklah varian-varian yang dapat dilihat. Kemudian terkait dengan kita sebenarnya tadi ada yang bertanya ya terkait dengan peradaban. Apa sih yang disebut sebagai peradaban ya? Nah ini pertanyaan yang paling ini ya, yang paling banyak didiskusikan kalau teman-teman sekalian misalnya belajar di ilmu sosial ya. Pertanyaan ini, jadi ending kita berbicara terkait dengan sosial itu, maka kita akan berbicara masyarakat ini mau dibawa kemana ya? Atau apa sih tujuan kita bermasyarakat ya? Mulai dari individu ya, maka nanti ditanya apa sih tujuan dakwah, apa sih tujuan pendidikan, apa sih tujuan-tujuan yang lain, maka ujung-ujungnya setelah diskusi panjang maka kita akan berbicara bahwasanya kita mau masyarakat madani ya, misalnya istilah yang diperkenalkan oleh saya, mau masyarakat yang beradab, masyarakat modern, masyarakat etika ya, pada dasarnya hadono ya, atau biasanya di dalam istilah yang lain tamadun ya, peradaban, atau Madinah Al-Munawwarah misalnya ya, dengan konsep-konsep masyarakat madani, sehingga ya ini juga akan menjadi pertanyaan basic pada saat kita menjelaskan tentang negara. Mau dibawa kemana masyarakat ini ya, maka ide, gagasan, cita-cita, visi ya harus jelas bahwasanya masyarakat ya tentu komponen masyarakat itu terdiri dari beragam individu ya, sehingga diskusi yang paling sering didiskusikan apa sih ya sebenarnya tujuan hidup bermasyarakat ya. Salah satu tujuannya adalah membangun peradaban Islam misalnya, masyarakat yang di dalamnya hidup menjalankan kehidupan Islam ya, atau kalau secara spesifik dalam Al-Quran biasanya disebutkan khairul bariyah ya, menjadi individu terbaik. Kemudian dalam konteks yang lebih luas biasanya disebut sebagai
khairiyatul ummah ya, atau kuntum khaira ummah. Nah, umat yang terbaik ya, umat yang terbaik itu berarti civilization ya. Kalau dalam kajian-kajian barat masyarakat yang beradab ya, masyarakat yang berbandingkan cahaya ya. Kalau dalam konsep-konsep Islam, masyarakat yang ada aturan ya, masyarakat yang saling menghargai ya, masyarakat yang tentu di bawah cahaya keislaman misalnya ya, kalau dalam konsep keislaman, masyarakat modern dan seterusnya ya. Nah, ini tentu memaknai peradaban ya, kalau dalam bahasa Arabnya kan biasa disebut hadoro ya, peradaban, atau biasa juga tamadun ya, berakar dari kata Madinah sebenarnya. Masyarakat yang kalau dalam konsep kemunculannya kan ya, terjadi piagam Madinah ya, masyarakat yang tadi kalau dalam bahasa sekarang mungkin masyarakat barbar ya, masyarakat yang masih belum ada sistem perjanjian, kerjasama, saling melindungi, kemudian sistem-sistem yang ada ya. Dulu kan kita masih, jangan bayangkan sekarang ya, bayangkan misalnya kita masih primitif ya, masih bersuku, masih berbangsa, masih sangat fanatik terhadap suku, masih intoleran dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita berada di abad modern ya. Nanti kita coba jelaskan kalau waktunya masih ada terkait dengan peradaban. Nah, peradaban ini dalam konteks inilah, maka peradaban itu dianggap sebagai arah ke depan ya, untuk sebagai ciri atau visi ya, atau cita-cita yang hendak dicapai. Ya, tentu ini sesuatu yang sangat berat, tapi tentu dimulai dari individu ya. Individu yang baik, kemudian dari kumpulan dari individu yang baik yang tinggal dalam satu lingkup tatanan sosial yang akan melahirkan sebagai peradaban masyarakat madani ya, kalau dalam konsep Islam. Atau kalau teman-teman sekalian lihat buku-buku yang basicnya barat, maka mengatakan misalnya civilization yang mereka kendaki itu adalah sivilisasi ya, atau kemajuan atau peradaban. Nah, dari konteks inilah ya memang arah maju. Sedangkan peradaban atau tadi kebudayaan, ya sebenarnya kebudayaan itu dalam tanda kutip bisa arah depan dan belakang ya. Karena kebudayaan merupakan hasil cipta, karsa, kreasi bukan sekedar manusia ya, tapi mungkin kumpulan dari beberapa individu yang memang sudah terinternalisasikan dalam masyarakat dan sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi warisan tertentu. Nah, apakah sifatnya primitif, bertentangan dengan rasional, atau memang sifatnya kemajuan? Nah, itu bisa saja ya, tidak jelas menentukan arahnya kemana. Ya, kalau kita berbicara terkait dengan peradaban ya, jadi peradaban itu bisa saja ke belakang, bisa saja ke samping, atau bisa juga sejalur dengan peradaban kalau cita visi-visi kebudayaan itu memang visinya adalah visi visioner ya, atau visi untuk memasyarakatkan atau memadanikan masyarakat yang ada ya. Sehingga di konsep ini, konsep yang menjadi konsep dasar ya, kalau misalnya ditanya apa sih tujuan kita berbangsa dan bernegara? Ya, untuk menciptakan kesejahteraan, keadilan, ya sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, itu kan ciri-ciri masyarakat yang madani ya, masyarakat yang memang diikat dengan aturan tertentu, yang hidup dalam satu rumpun ya, atau satu institusi atau satu komunitas. Ya, kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah, peradaban memang ada peradaban yang dianggap maju, ada juga peradaban bukan ya, kebudayaan yang memang sifatnya irasional ya. Kebudayaan yang masih primitif, yang masih menggunakan takhayul, tarekat, atau misalnya pemikiran-pemikiran goib, itu juga tidak bisa dipungkiri. Tapi di sisi yang lain juga tergantung basic dari masyarakat itu ya, kalau terkait dengan peradaban, karena peradaban itu mencerminkan sebenarnya apa sih yang telah dihasilkan oleh komunitas atau komunitas masyarakat tertentu ya, tidak harus selalu mengarah ke depan. Maksudnya mengarah ke depan, memiliki visi untuk lebih baik dari yang sebelumnya. Ya, kurang lebih gambaran seperti itu ya. Kalau teman-teman membaca buku-buku sosial, nanti ending-endingnya apa sih yang diperbincangkan ya? Ya, memperbincangkan tentang masyarakat madani atau masyarakat yang beradab ya, atau masyarakat yang sejahtera ya, di bawah naungan negara ya kalau konteks sekarang. Kemudian sosial Islam seperti yang disampaikan sudah kita jelaskan
kemarin ya, kurang lebih konsep dasarnya seperti itu. Nah, di sini memang tidak diberi berapa item ya, jadi terkait dengan klasifikasi sejarah, memang kalau misalnya di buku yang tadi dikutip seperti Harun Nasiruddin memang hanya membagi bagian besar, tapi dalam sub-sub bagian juga sebenarnya dibagi juga ya. Ada sampai sub tertentu, misalnya masa disintegrasi, masa ini. Pembagian itu sebenarnya ya tergantung corak ya, karakteristik dari pembagian-pembagian yang didasarkan ya, karena setiap misalnya terkait dengan pembagian sejarah peradaban Islam ya, atau kebudayaan Islam ya, kalau dulu kita SD atau misalnya pesantren ya, SKI sejarah kebudayaan, atau kalau sudah di perguruan tinggi peradaban dan pemikiran Islam, itu memang biasanya satu kesatuan. Nah, tipologi atau karakteristik sejarah yang dibagi-bagi itu tergantung sebenarnya dari sudut pandang mana kita melihat ya. Misalnya sejarah tafsir ya, sejarah hadis ya, kemudian sejarah perkembangan itu. Namun ala kulli hal untuk sejarah terkait dengan peradaban Islam, kenapa sih dibagi menjadi berapa bagian besar ya? Kenapa? Karena ada corak, ada karakteristik tertentu di zaman itu yang menjadi tipologi dari zaman itu ya. Itu sebenarnya menjadi ciri khas atau menjadi pembahasan. Ya misalnya masih zaman kenabian ya, kemudian zaman Khulafaur Rasyidin, nanti setelah itu di zaman Umayyah sampai kemudian Abbasiyah masih dianggap itu satu klaster ya. Satu klaster kalau misalnya kita mau membagi secara umum. Ya, kenapa dianggap satu klaster? Karena tipologi dan karakteristik umat Islam itu berada dalam posisi dia tumbuh, dia berkembang ya, kemudian menjadi kuat. Nah, kemudian fase selanjutnya itulah yang disebut sebagai fase kemunduran. Nah, makanya dikatakan di mana sih sejarah peradaban Islam yang paling tinggi ya? Nah, di sini kita bisa berdebat ya. Ada yang mengatakan sejarah peradaban umat Islam yang paling istilahnya paling sempurna ya dalam tanda kutip penegakan syariat Islam, ada yang mengatakan ya tentu di zaman Nabi karena hanya dasar-dasarnya ya, tapi ada yang mengatakan justru di zaman Khalifah Umar bin Khattab ya, karena disitulah terimplementasikan seluruh capaian-capaian yang belum dicapai oleh sebelumnya, membentuk negara, yang membentuk para menteri, kemudian kekuatan militer ya, kemudian Utsman bin Affan juga dianggap sebagai pelanjut, tapi bukan sebagai ini nanti karena Utsman dan Ali itu sudah dianggap sebagai turunan. Maksudnya turunan, nanti di zaman itulah sudah terjadi konflik. Jadi tidak lagi sibuk untuk mengembangkan, tapi sibuk untuk mendamaikan konflik ya. Kurang lebih seperti itu, sehingga dikatakan di mana sih puncak ya, ada mengatakan di situ. Tapi kalau dilihat secara umum, ada juga mengatakan ya kalau dongeng-dongeng yang teman-teman sekalian dengar ya, Al-Sulailah Walailah ya, negeri 1001 malam itu puncaknya di Baghdad. Zaman keemasan di Khalifah Harun al-Rashid. Sebagai puncak peradaban Islam, ya tentu kita akan berdebat ya, kok akidahnya seperti apa, apakah Mu'tazilah, apakah, tapi di sisi yang lain disitulah lahir yang disebut sebagai Baitul Hikmah. Ya, sebagai puncak ilmu pengetahuan, perpustakaan. Nah, nanti setelah disitulah akan terjadi kemunduran yang luar biasa akibat dari serangan Genghis Khan ya, sehingga umat Islam dalam kondisi dalam tatanan peradaban itu dianggap mati ya, sehingga fase dari tadi tumbuh berkembang menjadi fase hampir mati. Nah, itu menjadi catatan sejarah juga ya, menjadi akhirnya tidak ada lagi kekhalifahan Islam, nanti akan terpecah menjadi kerajaan-kerajaan Syafawi, kemudian kerajaan di India ya, menjadi kerajaan-kerajaan kecil Mamluk di Mesir misalnya, menjadi kerajaan-kerajaan bukan lagi sekuat peradaban yang tadi yang tidak terkalahkan ya. Nah, kemudian sampai akhirnya terjadi Perang Dunia Kedua ya, salah satu menghancurkan misalnya Turki Utsmani ya, sehingga di konsep kita, maka kita yang hidup sekarang ini berada dalam konsep dunia modern. Maksudnya apa? Kita sekarang terpisahkan atau terejawantakan dalam bentuk konsep nation state
Nation state itu adalah ada bangsa, ada negara ya. Jadi bukan lagi konsep-konsep kekhalifahan seperti dulu. Nah, sehingga muncullah aliran-aliran kembali dalam kajian keislaman untuk mengembalikan. Sehingga kalau di buku-buku lama itu nggak pernah ada misalnya mau mendirikan khilafah dan seterusnya, karena memang sudah berdiri kan dalam konsep, walaupun diperdebatkan khalifah apa yang dimaksudkan. Tapi sekarang karena sudah beda bangsa dan negara, maka masalah yang muncul akan berbeda juga dengan zaman-zaman yang sebelumnya. Ada yang sibuk berperang, ada yang sibuk mengembangkan ilmu pengetahuan, ada yang akumulasi dari peradaban-peradaban itulah yang biasa disebut sebagai capaian atau disebut sebagai kinerja. Saya kira ini sudah lewat 4 menit ya. Maaf. Karena kalau berbicara sejarah itu akan panjang kali lebar ya, dan tergantung sumber sebenarnya. Tapi saya menceritakan ini supaya nanti teman-teman sekalian kalau melakukan kajian-kajian yang sifatnya sejarah itu dapat mengelaborasi sendiri, dapat menjelaskan ya terkait dengan sumber-sumber utama ya, sehingga kalau misalnya teman-teman sekalian di sekolah yang lebih tinggi ya, misalnya di pasca sarjana atau itu, maka sumber-sumber sejarah itu akan dikembalikan ke sumber-sumber primer ya, apakah misalnya kitab-kitab. Kalau kita sudah berbicara sejarah Nabi, maka kita harus merujuk ke At-Tabari misalnya ya, ke Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham, bukan lagi kitab-kitab sekunder, tapi harus kitab primer yang menjadi rujukan, ensiklopedia atau buku-buku yang memang menjadi based on dari kajian sejarah yang kita lakukan ya. Saya kira seperti itu cukup ya. Baik, terima kasih kepada pemacara. Waktunya sudah lewat, kita akhiri. Naktabi bihadzal qadar, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Baik teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak makalah.